Dan pemirsa, momen libur Lebaran dimanfaatkan para wisatawan untuk mengelilingi Jakarta menggunakan bus wisata tingkat. Udah pernah? Belum pernah. Sama, belum. Ya, bahkan ini warga itu rela antre ya demi bisa menjajal naik bus wisata tingkat ini. Menghabiskan waktu libur Lebaran tidak harus selalu pergi jauh keluar kota. Berkeliling kota Jakarta dengan bus wisata tingkat juga bisa menjadi pilihan. Bahkan tidak sedikit wisatawan, mulai dari orang dewasa hingga anak-anak yang rela antri demi bisa menjajal bus wisata tingkat mengelilingi kota Jakarta. Selain nyaman, naik bus wisata keliling kota Jakarta ini juga sangat diminati karena tidak perlu mengeluarkan biaya alias gratis dan tidak perlu terjebak kemacetan. Lebih baik kita di Jakarta, nikmati Jakarta mumpung warga pada balik kampung lah. Oke. Mas, ini tadi sempat ke Monas atau bagaimana, Mas? Iya, tadi sempat ke Monas, terus muter-muter sih kita ke Sarina, segala macam gitu kan. Tingginya minat wisatawan yang menggunakan bus wisata ini membuat jumlah penumpang meningkat drastis, mencapai 2.500 penumpang dalam sehari. Dari kawasan Monas, bus wisata yang dikelola oleh PT Transjakarta ini akan melewati berbagai rute dan landmark kota Jakarta. Dari Jakarta Pusat, Ranistan Sanjaya, iNews melaporkan. Ya, masih dalam momen libur Lebaran dan cuti bersama, sejumlah tempat wisata menjadi tujuan wisata favorit bagi masyarakat untuk mengisi waktu liburan. Ya, salah satunya tentu saja yang menjadi favorit adalah Taman Marga Satwa Ragunan yang masih ramai dipadati oleh pengunjung. Sejak mulai dibuka pada H+1 Lebaran, Taman Marga Satwa Ragunan masih terus dipadati oleh ribuan pengunjung yang ingin mengisi waktu liburan mereka bersama dengan keluarga. Harga tiket masuk yang sangat terjangkau menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk menjadikan Taman Marga Satwa Ragunan ini sebagai destinasi wisata untuk dikunjungi. Tidak hanya sebagai tempat wisata biasa, Taman Marga Satwa Ragunan juga bisa menjadi wahana edukasi bagi anak-anak untuk mengenal jenis dan juga nama-nama hewan. Pengunjung bisa melihat berbagai koleksi hewan, mulai dari mamalia, primata, reptil, dan berbagai jenis unggas. Kemungkinan sampai tanggal 7 ya, karena merupakan libur terakhir dari para pengunjung di libur Lebaran ini. Kemungkinan tanggal 8 sudah mulai masuk kerja atau masuk sekolah. Namun demikian kami tetap prepare sampai dengan tanggal 13 ya. Di momen libur Lebaran ini, Taman Marga Satwa Ragunan menampung sebanyak 8.000 hingga 12.000 pengunjung setiap harinya dengan harga tiket masuk sebesar Rp4.000 saja. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya, 4 hari usai Lebaran, banyak masyarakat yang memanfaatkan sisa waktu liburan ini ke sejumlah destinasi wisata. Ya, sedih ya. Karena masih bekerja. Kayak sedih gitu bacanya. Ikut seneng dong, karena masyarakat liburan. Tentunya kalau tadi ngeliat binatang, ini melihat pantai. Karena di kawasan Pantai Ancol yang berada di Jakarta Utara ini masih menjadi salah satu destinasi wisata favorit bagi warga Jabodetabek di momen libur Lebaran ini. Sejak Jumat pagi, kawasan wisata Ancol Taman Impian di Jakarta Utara kembali ramai pengunjung yang datang untuk menghabiskan sisa waktu libur Lebaran. Kawasan pantai di Ancol Taman Impian dipadati pengunjung yang menghabiskan waktu bersama keluarga, baik bermain wahana air, bermain pasir, hingga sekedar bersantai di pinggir pantai. Sejumlah pengunjung menyebut destinasi wisata Ancol di Jakarta Utara ini menjadi favorit untuk menghabiskan masa libur Lebaran bersama keluarga karena lokasinya yang tidak jauh dan juga mudah diakses serta biaya masuk yang terjangkau dengan berbagai fasilitas yang bisa dinikmati. Libur Lebaran aja sih. Oke. Iya. Asal dari mana semua? Dari Depok. Oh, Depok. Ini emang sengaja khusus datang ke Ancol atau gimana? Iya, dari rumah langsung ke sini. Ini mau ngapain aja nih hari ini? Ya, pengen foto-foto, pengen main di pantai juga gitu. Kalau agak jauh kan agak gimana gitu, jadi yang dekat Ancol. Oke.
Sejak libur lebaran hari pertama tercatat 60.000 hingga 72.000 pengunjung selalu memadati kawasan Ancol. Diprediksi jumlah pengunjung akan terus meningkat menjelang berakhirnya masa libur lebaran. Pihak pengelola akan menambah personil keamanan, menyiapkan kantong parkir, serta mengoperasikan bus warawiri untuk digunakan pengunjung berkeliling Ancol. Solehudin melaporkan. Warga Jakarta memilih liburan di Jakarta aja. Tapi ternyata ini ada destinasi yang masih menjadi magnet wisatawan, yaitu di Yogyakarta. Ini kalau bicara Yogyakarta pastinya ada daerah yang sangat ikonik. Iya. Malioboro biasanya. Ini Malioboro ini berubah menjadi lautan manusia. Selain itu arus lalu lintas juga terpantau padat merayap pastinya ya. Ya. Di musim libur lebaran, kawasan Malioboro, Yogyakarta dipadati wisatawan Jumat siang. Jumlah wisatawan yang memasuki kota Yogyakarta diprediksi akan mencapai 3 juta wisatawan. Dari pantauan petugas, arus lalu lintas yang masuk ke Jalan Malioboro terpantau padat merayap dengan volume kendaraan didominasi mobil pribadi yang berasal dari luar daerah. Ya, liburan, Mas. Jadi bersama siapa aja, Pak? Sama anak, sama istri, bertiga ke Malioboro karena pertama memang udah lama nggak kesini kan. Terus kedua memang pengen nongkrong sambil kulineran. Ya. Diprediksi peningkatan pengunjung di kawasan wisata Malioboro akan terus terjadi hingga akhir pekan. Dari kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Galih Wisma, iNews melaporkan. Timnas Indonesia U17 meraih hasil positif pada laga perdana ajang Piala Asia U17 2025. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindo Today.